Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Retail Investment. Hari ini tanggal 30 Maret 2023, teman-teman ya. ISG-nya koreksi dulu teman-teman karena ISG-nya tidak kuat tembus resistan. Nah, pertanyaannya, apakah saham-saham yang kemarin rally Ramadan beberapa hari apakah masih akan lanjut? Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Ya, teman-teman, hari ini ISG-nya terkoreksi ya. Ya, wajar kalau kita lihat ISG-nya kenaikannya udah lumayan kenceng ya. Wajar kalau terjadi koreksi. Nah, sekarang di kesempatan kali ini saya bahas bagaimana kondisi saham-saham secara umum ya. Saham-saham yang kemarin naik begitu, apakah ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya, teman-teman. Oke, kita bahas dulu untuk IHSG ya, teman-teman ya. IHSG itu kalau kita lihat dalam kenaikannya, jadi kalau untuk membahas kenaikannya saya geser dulu. Ingat ya teman-teman, bahwa IHSG sudah berhasil lewatin 50 retracement-nya ke 61 dan hampir ke 78 retracement hari ini. Jadi sebenarnya hari ini IHSG-nya itu bisa lebih tinggi dari kemarin, mendekati resistan 6875. Namun demikian ternyata closingnya IHSG memilih untuk koreksi dulu, tidak mampu menembus resistan di 6875. Nah, seperti biasa ketika tidak mampu untuk menembus resistan, maka IHSG akan mencari support terdekat. Nah, supportnya ada di 61,8 retracement, teman-teman, di 6804 ya. 6804. Resistan tetap di 6875 ya. Kalau supportnya 6804, resistannya 6875. Jadi pergerakan hari ini adalah cost to cost ya, pantai ke pantai, atau istilahnya dari support ke resistan begitu. Nah, kalau kita lihat secara lebih panjang, kemarin saya sampaikan bahwa di posisi resistan hari ini adalah merupakan 38 retracement ya. Ini merupakan 38 retracement. Jadi ya apa ya? Ya ini merupakan double resistan. Kira-kira begitu, ini merupakan double resistan ya. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita coba tengok dulu untuk saham-saham penggerak indeks hari ini secara umum ya. Secara umum saham penggerak indeks hari ini, saham-saham yang kemarin naik teman-teman, ini banyak yang terkoreksi. Banking banyak yang koreksi, Unilever, HMSP, GoTo, MRT, Kalbe Pharma, pokoknya banyak yang koreksi ya. Kalau kita teruskan turun ke bawah juga akan banyak terkoreksi, seperti Breeze yang kemarin bagus balik arah, Mayor, demikian pula yang lain-lainnya. Jadi yang mendorong naik nggak banyak, hanya Bian saja. Ketika saham batubara hari ini banyak terkoreksi, justru dia naik. Jadi kalau kita lihat, ini wajar membuat IHSG tidak mampu untuk menembus resistan. Kita lihat dulu untuk kondisi regionalnya teman-teman ya. Regionalnya Dow Food-nya sebenarnya oke. Dow Jones Amerika tadi malam oke. Asia hari ini ya oke, ndak turun, ndak naik signifikan begitu. Terus untuk Eropanya juga hari ini oke ya teman-teman. Kita lihat dulu di sini di chartnya. Ini untuk market Amerika tadi malam masih lanjut naik menembus resistan. Nasdaq, Dow Jones, S&P 500, Hang Seng juga masih OTW naik. Sebenarnya regional itu sangat mendukung, tapi di Indonesia sendiri market kita banyak yang terkoreksi. Ya, wajar karena memang sudah beberapa hari naik. Nah, kita lihat dulu untuk dolar indeksnya turun ya. Biasanya kalau dolar indeks turun memang marketnya cenderung naik ya, kebalikannya. PIA kecemasan pasarnya juga turun. Sebenarnya ini adalah suatu kondisi ideal untuk untuk market saham naik ya, karena kecemasan pasarnya turun, dolar indeksnya turun,
itulah saatnya marketnya naik. Namun demikian di market kita kan karena juga sudah beberapa hari naik, saham-saham yang sudah naik itu akhirnya pada terkoreksi. Nah, kemudian kita lihat dulu secara umum untuk harga komoditas. Tadi sudah saya lihat secara sekilas, itu yang naik itu langsung saja crude oil. Crude oil ini sebenarnya masih naik ya teman-teman. Crude oil masih naik ini ke 74 ya, hampir 74. Batubara masih tetap ya. Batubara masih tetap di 175-an. Nah, emas juga masih remain the same, masih sama di sekitar 1970 per troy ounce. CPO ini ada rebound ya. CPO ada kenaikan. Kemudian permetalan tins kemarin sekitar 3 hari bursa ini saya bahas terus permetalan begitu. Ini masih naik untuk timahnya, untuk nikelnya ya memang kemarin naik tapi ini ada koreksi ya teman-teman, ini ada koreksi. Oke, terus kita ke saham-saham ya, bahasan saham nggak banyak hari ini teman-teman, nggak banyak yang bisa saya sampaikan. Nah, sebelum masuk ke bahasan saham teman-teman, di sini saya sampaikan bahwa beberapa saham yang kemarin naik ini banyak yang retracement dan juga banyak yang ketemu resistan. Contoh saham yang ketemu resistan, contohnya sebentar saya ketik dulu. Indofood nih ketemu resistan beberapa kali, di mana Indofood ini resistannya ini adalah di 50 retracement. Saya cek dulu ya. Indofood ini resistannya adalah 50 retracement, alot ya memang, karena 50 retracement ini memang alot dan ini sudah ya sekitar 2 kali. Atau rentangnya sebenarnya udah mulai terbentuk resistannya ya. Kemudian ada Elsa di mana harga minyaknya komoditasnya kemarin sebenarnya naik, tapi Elsa juga masih ketemu resistan 3 hari ya. Terus kemudian ada juga saham batubara yang ketemu resistan juga ya. PTBA ini retracement tapi dia masih ketemu resistan candle juga ya. Ya ini masih fase retracement, ini kayaknya bukan PTBA deh, saya tulis. Terus kemudian yang mengalami retracement ya ada beberapa ya mengalami retracement dari kenaikannya mayor. Ya, ini retracement ketika dia mendekati resistan, kemudian Unilever juga demikian, ketemu resistan balik arah, ICBP tadi udah saya bahas ya, ini retracement ya. Kemudian ada Akra retracement juga ketemu resistan, Indika sama juga retracement ya teman-teman, balik arah retracement begitu. Kemudian TKIM oh enggak, TKIM ini sebenarnya bagus nih, cuman dia balik arah juga ya. Memang kondisi market lagi nggak bagus, mover-movernya lagi pada nggak bergerak di Indonesia, maksud saya bukan regional, jadi mempengaruhi saham yang lain juga. Nah terus kemudian teman-teman dari beberapa saham-saham yang kemarin bergerak, masih ada beberapa saham yang sebenarnya masih bagus pergerakannya teman-teman, akan saya bahas ya. Yang pertama adalah Arto teman-teman ya. Arto ini saya satuin deh, Arto sama BBNI ya, perbankan gitu ya. Arto kalau kita lihat secara kecil gini mungkin kita agak males lihatnya ya. Sekali lagi teman-teman, Arto ini sifatnya adalah tradingan ya bagi saya, karena pergerakannya bagus. Nah Arto hari ini boleh dibilang kepentok resistan, tapi ini tipikal tradingan ya, artinya sebenarnya memberikan peluang kita untuk trading. Rentangnya cukup lebar ya, Arto. Rentangnya cukup lebar, di mana hari ini dia sampai di 2600 ya. Opening di 2460, sempat naik ke 2600 dan average di 2500-an. Asingnya 2 hari ini mulai masuk ya, teman-teman. Kemudian BBNI, teman-teman. BBNI asingnya masih solid masuk lagi ya. BBNI asingnya masih solid masuk lagi. Nah ini seperti ini, BBNI rebound ya, naik lagi. Dan di BBNI ini kan memang sebenarnya ada gap ya teman-teman sebelumnya. Nah ya intinya pokoknya kalau BN ini kan sebelumnya pernah di sekitar beberapa hari sebelumnya pernah di 95. Sebenarnya ini mau menutup gap yang terjadi di sini, kira-kira begitu. Tapi ini cukup oke karena pergerakannya mengarah ke atas,
menembus resistannya begitu. Nah, kemudian kalau beberapa big cap banking yang lainnya masih pada belum jelas, tapi kecenderungannya adalah turun. Tapi fase rentangnya masih rentang-rentang uptrend ya, teman-teman. Jadi memang ya wajar kalau terjadi koreksi seperti BBCA ini juga ketemu resisten juga masih belum ya. Itu perbankan, teman-teman. Nah, coba kita lihat untuk perasingan ya. BBCA sekarang untuk asingnya masih masuk terus BBCA. Jadi walaupun koreksi ketemu resisten masih masuk ya. BBCA, BBNI, asingnya masuk juga, BMRI, asingnya juga masih solid masuk ya. Kemudian kalau Arto ini sifatnya tradingan ya teman-teman. Saya nggak melihat asing atau enggaknya, tapi asingnya memang masuk juga. Kemudian ada yang naik tinggi BNGA. Nah, ini sebenarnya bukti bahwa asing ini walaupun net sell berkepanjangan begini, tapi sahamnya bisa aja naik teman-teman. Seperti BNGA ya, seperti ini. Nah, kemudian adalah dua saham terkait pertambangan ya teman-teman. Metal Antam dan Inco. Kenapa saya bahas keduanya? Karena keduanya ini yang secara bentuk masih bagus. Ya memang di video tadi, di awal-awal tadi saya bahas bahwa terkait komoditas yang mengalami kenaikan adalah permetalan begitu ya. Permetalan, internet saya lagi lemot ya. Nah, untuk Antam ini saat ini dia sampai di 50 retracement. Kuncinya 50 retracement ini dia mau lewat naik atau enggak gitu ya. Nah, ini 50 retracement, 61,8 retracement adalah resistan berikutnya. Antam, Inco ini juga masih bagus. Resistan ini baru di 6627 di 38 retracement dan 50 retracementnya 6870 teman-teman. 6870 50 retracementnya. Coba kalau TINS yang terkait metal lainnya dia juga masih sama, pergerakannya nggak kemana-mana sih. Kemudian MDKA bagaimana ketika harga emasnya masih cukup stabil di atas 1900-an ya, mendekati 2000 per troy ounce bahkan. Untuk MDK-nya dia masih belum kemana-mana ya teman-teman. Coba kita lihat untuk perasingannya dulu ya. Asing untuk Antam masuk ya. Dari tanggal berapa ini? Dari tanggal 24 sudah mulai akum lagi untuk asingnya masuk. MDKA asingnya masih selang-seling ya. TINS-nya asingnya masih merah. Inco-nya asingnya sudah mulai masuk ya teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya ada saham ini, coba kita cek dulu. Ini asingnya masuk untuk Mitra Pinastika Mustika MPMX ya. Ini masuk dalam high dividend 20 ya, saham yang memberikan dividen besar juga. Nah, ini ternyata pergerakannya oke ya. Ketika dia terkoreksi naik ketemu 50 retracement. Nah, ini yang sering saya sampaikan, ketika satu saham ketemu 50 retracement biasanya di situ dia bisa konsolidasi sebentar, retracement sebentar, tapi lanjut naik ya. Oke, untuk secara tren juga oke ya, hijaunya nongol, birunya nongol begitu. Kalau asingnya MPME kita tengok dulu, asingnya 2 hari ini mulai masuk. Baik teman-teman, berikutnya kelompok saham konsumer ya teman-teman. Beberapa memang mengalami koreksi, tapi beberapa lumayan bagus. Yang pertama Garuda Good ya. Good ini memang belum begitu bagus, tapi ini ada potensi kenaikan. Di mana saat ini resistan 481 hampir ya kira-kira di 481. Sekarang bisa lah disebut di supportnya karena pas ya gitu. Jadi support, resistan become support ya. Kemudian resistan berikutnya di 500 teman-teman, sekaligus anggap psikologi 500 dan juga 50 retracement. Nah, selain itu ada gudang garam ya teman-teman. Gudang garam justru saat ini naik ya. Kita lihat, nah ini dia akan coba testing resistan di ini resistannya di 27.400-an, 27.500-an ya. Nah, kemudian ada juga Aisyah yang mana dia rebound dari dasar teman-teman. Rebound dari dasar. Ini pernah saya analisa. Tapi kemarin ketika naik dia ketemu di 38 retracement dan balik arah. Ya. Sekarang dia akan mencoba untuk testing 50 maksud saya testing MA200. Terus kita gambarkan
Resistan dia berikutnya itu ada di 38 retracement dekat EMA 200 1500 maksud saya 155, target sementara di 169 ya teman-teman. Nah kemudian terkait energi yang masih cukup oke, bisa diperhatikan Medco ya. Medco turunnya udah dalam dan ini mulai rebound di mana dia 980 adalah merupakan resistan berhasil dilewati sehingga menjadi support. Resistan berikutnya 1015. Ini kita perhatikan dulu aja, ini cukup menarik ya teman-teman. Oke baik teman-teman, secara umum sebenarnya banyak saham-saham yang kemarin pergerakannya bagus ya, walaupun regional hari ini bagus, ternyata sepertinya orang mulai banyak untuk take profit karena kenaikan dari beberapa saham ini udah berlangsung 2-3 hari teman-teman, beberapa bahkan lebih ya, maksud saya beberapa bahkan lebih, sehingga saham-saham tersebut akhirnya saat ini terkoreksi. Ini adalah wajar karena memang regional cukup oke, orang-orang juga wajar mau merealisasikan profitnya begitu, karena di saham kita juga volatilitasnya juga tinggi, terutama saham-saham yang kecil-kecil volatilitasnya tinggi ya, teman-teman bisa merasakan ARB seperti itu. Dan kalau nggak salah ARB simetri akan diberlakukan ya teman-teman, tanggal 1 kalau nggak salah ya, kalau salah tolong dikoreksi ya teman-teman. Sebenarnya saya lebih suka kalau ARB itu simetri karena ya lebih enak gitu loh, kalau saham nggak dikit-dikit nyangkut, kira-kira begitu. Baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman semuanya.